Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Apriliana Dwi Andini, MPM 21010200035, akan membahas materi tentang motivasi dan penerapannya yang terdapat dalam beberapa artikel. Yang pertama ialah pengertian motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk menggerakkan dan mengarahkan suatu perilaku. Motivasi ini sering digunakan untuk memahami perilaku seseorang dan juga merupakan dugaan yang hasilnya sangat akurat jika informasi yang tersedia cukup banyak dan akurat. Kemampuan manajer dalam memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan juga berkomunikasi dengan bawahan atau karyawan sangat menentukan efektivitas seorang manajer. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, serta memelihara perilaku manusia itu sendiri. Namun, juga merupakan subjek yang membingungkan karena motif ini tidak terlihat di depan mata atau tidak dapat diukur secara langsung, namun harus disimpulkan dari perilaku seseorang yang tampak. Motivasi seseorang dapat dilihat dari motivasinya, karena orang yang berprestasi akan memiliki motivasi, kemampuan individu, dan pemahaman tentang perilaku yang dilakukannya untuk mencapai prestasi yang tinggi. Karena motivasi orang tersebut akan besar jika ia memiliki mimpi yang besar dan juga ingin memimpikan prestasi yang besar. Teori motivasi terbagi menjadi dua, yaitu teori kepuasan dan teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori kepuasan memfokuskan perhatian pada faktor-faktor yang mendorong, mengarahkan, serta mempertahankan juga menghentikan perilaku. Hal ini memusatkan perhatian pada kebutuhan individu di dalam diri dan menjelaskan kepuasan kerja, perilaku kerja, dan sistem imbalan. Yang kedua merupakan hierarki kebutuhan Maslow yang didapat dari Abraham Maslow. Hipotesisnya di dalam manusia, semua manusia adalah jenjang kehidupan. Yang pertama ialah fisiologis, yang kedua adalah keamanan dan keselamatan, yang ketiga adalah rasa memiliki, dan yang keempat adalah penghargaan, serta yang terakhir merupakan aktualisasi diri seseorang. Maslow membagi kebutuhan menjadi dua, yaitu kebutuhan order rendah yang merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi secara eksternal, yaitu misalnya kebutuhan fisiologis, keamanan, dan juga keselamatan. Yang kedua merupakan kebutuhan order tinggi, yang merupakan kebutuhan yang terpenuhi secara internal dari dalam diri sendiri, contohnya kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi dirinya. Maslow ini menerangkan bahwa orang akan memuaskan kebutuhannya yang mendasar terlebih dahulu sebelum mengarahkan perilaku dalam memuaskan kebutuhannya ke jenjang yang lebih tinggi. Teori X dan teori Y. Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan yang jelas berbeda mengenai manusia secara dasar. Digambarkan dengan teori X yang cenderung ke arah negatif dan teori Y yang cenderung ke arah positif. Teori motivasi pemeliharaan menurut Heisenberg. Motivasi mempunyai pengaruh untuk meningkatkan prestasi dan juga kepuasan kerja yang diinginkan, sedangkan faktor pemeliharaan mencegah merosotnya semangat atau efisiensi sehingga menghilangkan ketidakpuasan kerja atau mengurangi prestasi yang diinginkan. Teori kontemporer motivasi yang pertama merupakan teori ERG yang terdiri dari tiga hal, yaitu eksistensi, yang kedua merupakan keterhubungan atau keterkaitan, dan yang ketiga merupakan pertumbuhan. Teori ERG ini menyangkal argumen dari Maslow. Teori ERG ini menyatakan bahwa bila mana kebutuhan order yang lebih tinggi terhalang akan kebutuhan order yang lebih rendah, maka akan menimbulkan regresi frustasi, yaitu mundurnya pemuasan kebutuhan akan order yang lebih rendah. Selanjutnya merupakan teori prestasi dari McClellan. Hal ini memfokuskan pada tiga hal, yaitu satu, kebutuhan akan prestasi, yang kedua kebutuhan akan kekuasaan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan afiliasi atau yang merupakan keinginan untuk mempunyai hubungan antar pribadi yang ramah dan erat.
Dalam materi motivasi ini juga terdapat teori-teori proses, yang merupakan teori yang memberikan uraian dan analisis dari proses di mana perilaku mempunyai kekuatan yang diarahkan, dipertahankan, dan juga dihentikan. Yang pertama merupakan teori penguatan atau teori pembentukan perilaku dari B.F. Skinner. Pendekatan ini berdasarkan atas hukum pengaruh atau law of efek yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi pemuasan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti dengan konsekuensi hukuman cenderung tidak akan diulangi lagi. Yang selanjutnya merupakan teori pengharapan atau ekspektansi teori. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kerja karyawan dapat dijelaskan dengan kenyataan para karyawan menentukan terlebih dahulu apa perilaku mereka yang dapat dijalankan dan dinilai yang diperkirakan sebagai hasil alternatif dari perilakunya sendiri. Ketiga merupakan teori keadilan yang merupakan orang akan cenderung selalu membandingkan antara masukan yang telah diberikan dengan masukan orang lain. Keyakinan atas dasar pembanding tentang adanya ketidakadilan dalam bentuk apapun yang kurang atau lebih akan mempunyai pengaruh pada perilaku dalam pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan organisasi. Untuk apapun yang kurang atau lebih akan mempunyai pengaruh pada perilaku dalam pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan organisasi. Bagi seorang manajer, teori keadilan ini memberikan implikasi bahwa penghargaan sebagai motivasi kerja harus diberikan sesuai yang dirasa adil oleh individu yang bersangkutan. Dan yang terakhir merupakan teori penentuan tujuan dari Edwin Locke, menyatakan bahwa maksud-maksud untuk bekerja ke arah suatu tujuan merupakan sumber utama dari motivasi kerja seseorang. Artinya, tujuan memberitahu seseorang karyawan apa yang perlu dan harus dikerjakan dan beberapa banyak upaya yang harus dilakukan. Tujuan yang sulit bila dapat diterima baik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah, dan umpan balik mengantar ke kinerja yang tinggi daripada bukan umpan balik. Motivasi adalah lebih dari sekedar teknik-teknik. Manajer dapat membeli waktu karyawan, manajer dapat membeli kemampuan fisik karyawan dan sebagainya, tetapi manajer tidak dapat membeli antusiasme, inisiatif, kesetiaan, penyerahan hati, jiwa, dan akal budi karyawan. Motivasi lebih inklusif dari sekedar aplikasi berbagai peralatan atau cara tertentu untuk mendorong peningkatan keluaran. Motivasi adalah juga filsafat atau pandangan hidup yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan keinginan karyawan. Jadi manajer harus menggunakan teori motivasi ini secara bijaksana. Dan pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.